Siap, ambil napas dulu. Cerita ini enaknya dibaca pelan-pelan. Kayak lagi duduk di teras rumah pas tengah malam. Ditemani angin laut dan suara jangkrik. Ini kisah yang katanya cuma legenda. Tapi anehnya, sampai sekarang orang Ternate masih menghindari satu sumur tua di pinggir kampung. Kalau kamu pernah ke Maluku Utara, pasti tahu. Malam di sana itu beda. Bukan cuma gelap, tapi sunyinya kayak punya napas sendiri. Dan di salah satu sudut Ternate, ada sebuah sumur tua yang katanya bukan air yang tinggal di dalamnya, tapi sesuatu yang hidup dan menunggu. Orang-orang bilang kalau kamu menatap ke dalam sumur itu terlalu lama, kamu gak akan lihat bayangan wajahmu sendiri. Tapi yang muncul adalah mata, bukan mata manusia, bukan juga mata hewan biasa, tapi mata emas yang menatap balik dari dalam gelap. Aku dengar cerita ini dari seorang bapak tua bernama Om Lasardi. Kulitnya legam, matanya kayak selalu nyimpen rahasia. Waktu itu kami duduk di dekat pantai, angin bau asin, kopi pahit, dan suara ombak pelan. Dia bilang, kalau kamu mau tahu kenapa kampung ini sepi tiap malam Jumat, itu karena sumur. Aku kira bercanda, sumur tua, pikirku. Ya paling juga cerita anak-anak. Tapi cara dia bilangnya pelan, kayak orang takut didengar sesuatu. Sumur itu ada di bekas kampung lama. Katanya dulu, zaman Kesultanan, tempat itu jadi sumber air utama. Airnya jernih, tapi ada penjaganya. Ular besar, sisiknya imes. Bukan ular biasa, bukan yang merayap di kebun. Ular ini, kata Om Lasardi, muncul cuma kalau sumurnya terusik. Dan tiap kali ia muncul, selalu ada orang yang hilang. Bukan mati tapi hilang, seolah ditelan bumi atau ditarik ke dalam sumur. Cerita ini fokus ke satu orang, Ali, anak muda, nekat, gak percaya hal gaib. Waktu itu musim kemarau panjang, sumur-sumur kampung mulai kering. Ali dengar ada sumur tua yang airnya gak pernah habis. Dan dia butuh air, ibunya sakit, butuh mandi air bersih. Orang kampung melarang, jangan ke sana, Li. Ali cuma ketawa, kalau cuma cerita ular, saya juga bisa jadi naga. Malam itu, dia pergi sendiri. Bawa ember, senter kecil, dan kepercayaan diri orang yang belum pernah ketemu sesuatu yang salah. Jalan ke sumur itu lewat hutan kecil, pohon pala dan cengkeh tumbuh liar. Udara jadi lebih dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin kayak ada yang lewat di belakangmu. Senter Ali mulai redup, baterainya hampir habis. Begitu sampai, sumurnya berdiri di tengah semak, dikelilingi batu tua berlumut. Mulutnya hitam, kayak lubang yang gak mau ngasih tahu apa isinya. Ali mengintip, gelap, sunyi. Tapi ada suara, kayak desisan napas pelan. Saat ember diturunkan, airnya gak bunyi plung, tapi bunyi klik, kayak kena sesuatu yang keras. Ali pikir batu, dia sorot pakai senter. Dan di situ matanya ketemu sesuatu yang bikin lututnya lemas. Sisik, mengkilap, bukan hijau, bukan coklat, tapi emas. Dan dari balik air, sepasang mata kuning menyala. Ular itu melingkar di dalam sumur. Badannya hampir penuh menutup dinding sumur. Dan anehnya, ular itu gak menyerang. Ali bilang kemudian, dia dengar suara, bukan dari telinga, tapi dari dalam kepala. Kenapa kamu ambil airku? Suara itu bukan marah, tapi lelah. Ali gak bisa jawab, malutnya kaku. Ular itu naik sedikit, air bergelombang. Manusia selalu datang saat butuh, tapi tak pernah bertanya. Ali jatuh terduduk. Dia cuma bilang, ibu saya sakit. Ular itu diam lama, lalu berkata, air ini bukan gratis. Ali kira dia bakal mati. Tapi ular itu justru menyelam. Dan air sumur naik sendiri, mengisi ember. Ambil, tapi ingat, satu hari kamu harus kembali. Ali lari, nggak lihat belakang, nggak cerita ke siapa-siapa. Akhirnya ibunya sembuh dan sehat. Air itu memang beda, segar, hangat dikit, kayak hidup. Hari-hari berlalu, Ali pura-pura lupa. Sejak malam itu, Ali sering mimpi sumur. Dan di mimpi itu, dia berdiri di dasar sumur. Air setinggi dada, ular emas melingkar di sekelilingnya. Dan suara itu selalu bilang, jangan lupa. Ali mulai kurus, sering melamun, tatapannya kosong. Sampai suatu malam Jumat, dia jalan sendiri lagi ke sumur. Kali ini tanpa ember. Besoknya, orang kampung nemu sandalnya di pinggir sumur. Oli hilal. Tidak ada darah, tidak ada jejak.
Cuma, air sumur naik sampai hampir meluap. Dan kata Nia, kadang kalau malam ada suara orang batuk dari dalam sumur. Om Lasardi berhenti cerita. Aku merinding. Aku tanya, jadi ular itu jahat? Dia geleng. Bukan. Aku bingung. Dia bilang, sebenarnya ular emas itu bukan penjaga sumur. Dia dipenjara. Dulu, di dasar sumur itu, ada makhluk lain. Sesuatu yang suka menarik manusia ke bawah. Ular emas dikorbankan untuk mengikatnya. Menjaga agar yang di bawah tidak keluar. Dan setiap manusia yang berjanji menggantikan tugas ular itu, Ali bukan dimakan. Ali menjadi penjaga baru. Makanya sumur tetap penuh. Makanya kampung masih hidup. Makanya ular emas sekarang jarang terlihat. Karena penjaganya sudah manusia. Om Lasardi berdiri. Sekarang kamu tahu kenapa kami nggak ambil air dari sana. Aku nanya pelan. Kalau satu hari penjaganya lelah, dia menatap laut. Ya, kita tunggu siapa yang haus berikutnya. Dan sejak malam itu, aku nggak pernah lagi mau melihat ke dalam sumur tua. Karena takut yang menatap balik bukan ular, tapi mata manusia.